Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama belajar online untuk hari ini. Jadi anak-anak, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang relasi himpunan. Jadi relasi himpunan di dalamnya ada himpunan bagian dan ada himpunan kuasa. Dan apa itu? Nanti Bu Guru jelaskan di video penjelasan Bu Guru. Jadi karena ini materi baru, tolong diperhatikan. Jadi sebelum mengerjakan tugasnya, tolong perhatikan video penjelasan Bu Guru, pahami baik-baik ya, jangan ada yang kalian lewatkan. Jadi untuk mengerjakan soal, lihat video Bu Guru, jangan langsung tulis dari catatan kemudian mengerjakan. Ibu Guru yakin sekali kalian kurang paham. Jadi tolong diperhatikan videonya Bu Guru. Kemudian untuk tugasnya yang dikirim adalah tugasnya saja. Untuk catatannya silakan catat di buku catatan, nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah. Jadi tugasnya saya dikerjakan, soal dan jawabannya dikirim ke Bu Guru. Jangan lupa tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu. Berkali-kali Bu Guru ingatkan, tulis nama dan kelasmu di lembar jawabanmu. Jadi untuk penjelasan hari ini, materi penjelasannya tolong diperhatikan baik-baik ya, untuk mempersingkat waktu. Baiklah, sekarang kita lanjut ke video penjelasan Bu Guru berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke materi relasi himpunan. Yang pertama kita bahas adalah himpunan bagian atau yang biasa disebut dengan subset. Jadi subset itu adalah himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? A adalah himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Jadi anggota himpunan itu jika anggota himpunan itu, semua anggota himpunan itu ada di himpunan yang lain, itu adalah himpunan bagian. Himpunan bagian dilambangkan dengan ini, seperti huruf C tapi dia agak panjang dan agak lonjong. Ini adalah lambang dari himpunan bagian. Contoh, di sini ada himpunan P, anggotanya 2, 3, 5, 7 dan 11. Himpunan Q, anggotanya ada 2, 3 dan 5. Himpunan R 3, 5 dan 7. Yang pertama, apakah Q ini himpunan bagian dari P? Apakah Q himpunan dari P? Coba kita lihat. Himpunan Q, anggotanya 2, 3, dan 5. Himpunan P 2, 3, 5, 7, 9. Kalau semua anggota himpunan Q ini ada di P, berarti Q adalah himpunan bagian dari P. Coba kita lihat. 2 ada di P. Di sini. Kemudian 3 juga ada di P. Nah, 5 ini. 2, 3, 5. 2, 3, 5. 2, 3, 5 ini ada di P. Jadi semua anggota himpunan Q ini ada di himpunan P. Jadi semua anggota himpunan Q juga merupakan anggota himpunan P. Jadi Q ini merupakan himpunan bagian dari P. Jadi himpunan bagian dari P jika semua anggota himpunannya Q itu ada di anggota himpunan P juga. Contoh tadi 2, 3, 5. Jadi 2, 3, 5 ini ada di himpunan P juga. Berarti Q ini himpunan bagian dari P. Sebaliknya, apakah P merupakan himpunan dari Q? Yang kedua ya, apakah P merupakan himpunan dari Q? Coba kita lihat. 2 ada di Q, 3 ada di Q, 5 ada di Q, 7 ada di Q, 7 ternyata tidak ada di Q, 11 ada di Q, tidak ada, ternyata 7 dan 11 tidak ada di Q. Jadi 7 dan 11 ini bukan merupakan anggota himpunan Q. Jadi P ini bukan himpunan bagian dari Q. Kenapa? Ada anggota himpunan P yaitu 7 dan 11 yang bukan merupakan anggota himpunan Q. Jadi P bukan merupakan himpunan bagian dari Q. Bukan himpunan itu seperti ini. Bukan himpunan bagian. Jadi P bukan himpunan bagian dari Q. Karena ada anggota himpunan P yaitu 7 dan 11 yang bukan merupakan anggota himpunan Q. Jadi P bukan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya yang ketiga, Q dan R. Apakah Q itu himpunan bagian dari R? Coba kita lihat. Q dan R. Q 2. Ada di sini enggak 2? Oh, 2 tidak ada di sini. Ini 2 tidak ada di R. 3 ada. 5 ada. 3 dan 5 ada, tapi 2 tidak ada. Satu saja anggota himpunan itu tidak ada di anggota himpunan yang lain, berarti dia bukan himpunan bagian dari himpunan lain tersebut. Jadi
Q dan R. Di sini ada himpunan Q di sini yaitu 2 yang bukan merupakan anggota himpunan R. Satu saja yang tidak ada di situ di himpunan tersebut, dia bukan merupakan himpunan. Ini kebetulan di sini 2 tidak ada di sini. 2 bukan anggota himpunan R. Maka Q itu bukan himpunan bagian dari R. Gitu. Kenapa? Karena ada anggota himpunan Q yaitu 2 yang bukan merupakan anggota himpunan R. Selanjutnya, yang keempat, R dengan P. Apakah R ini himpunan bagian dari P? Coba kita lihat. R 3. Ini 3. Oh, 3 ada di P. 5 ada. Oh, ada di sini di P. Nah, 7. Coba perhatikan di sini 7 ada di P juga. Berarti semua anggota R ini 3, 5 dan 7 ini adalah anggota himpunan P juga. Semua anggota R adalah anggota himpunan P. Artinya semua R ini ada di P. Berarti R ini adalah himpunan R merupakan himpunan bagian dari P. Ya, Nana, seperti itu. Yang kedua, jumlah himpunan bagian. Jadi dari suatu himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Jadi jika satu himpunan itu ada anggotanya, kita bisa buatkan himpunan bagian. Contoh, di sini himpunan A ada 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3 berarti di sini jumlah anggota himpunan A itu ada 3 ini. 1, 2, 3. Yang anggotanya ada 1, 2 dan 3. Ada 3 ya anggotanya A ini. Kemudian di sini bisa kita buatkan himpunan bagian seperti ini. Himpunan bagian yang anggotanya kosong. Ini anggotanya kosong, himpunan A anggotanya kosong. Kemudian yang anggotanya 2. Anggotanya 1 dulu, anggotanya 1. Kemudian 2 ini masing-masing 1 anggotanya, kemudian ini 3. Apakah 4 juga kita bikin? Apakah 4 ada di sini? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, tidak boleh kita bikinkan himpunan bagiannya. Jadi himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya kosong, kemudian yang anggotanya 1, ini juga anggotanya 1, ini anggotanya 1. Ini maksudnya jumlah anggotanya 1, ini jumlah anggotanya 1, ini jumlah anggotanya 1. Jadi 1, 2 dan 3 ini jumlah anggotanya 1. Sekarang yang jumlah anggotanya 2. Jumlah anggotanya 2. Di sini ada 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3. Mana lagi? Kemudian 2 dan 3. Sini 2 dan 3. Ada lagi? Misalnya 3 dan 1. Oh, 3 dan 1 tidak perlu, cukup satu kali ditulis 1 dan 3. Ini karena kita tidak letaknya itu tidak berpengaruh ya. Jadi hanya yang kita lihat di sini anggotanya 1 dan 3 dengan 3 dan 1 itu sama saja. Cukup ditulis satu kali. Kemudian ini anggotanya 2, ini sudah tidak ada ya, 1 dengan 2, 1 dengan 3, kemudian 2 dengan 3. Yang anggotanya 3 berarti 1, 2 dan 3. 1, 2 dan 3. Misal kalian menulis lagi 3, 2 dan 1. Tidak perlu karena 1, 2 dan 3 kemudian 3, 2 dan 1 itu sama saja. Anggotanya tetap 1, 2 dan 3. 3, 2 dan 1 sama saja. Jadi sekarang inilah himpunan bagian yang bisa kita buat dari himpunan A 1, 2, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Banyak anggota himpunannya. Ini ada himpunan kosong, di sini anggotanya 0. Kemudian yang anggotanya 1, kemudian ini jumlah anggotanya 1 yaitu 1, 2, 3. Yang jumlah anggotanya 2 di sini juga ini 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3. Jadi banyak anggota himpunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 himpunan bagian yang kita bisa buat dari himpunan A yang jumlah anggotanya 3. Nah, dari contoh tadi ya, kita membuat himpunan bagian tadi. Ada kesimpulannya bahwa rumus untuk menentukan total himpunan bagian yang bisa dibuat adalah 2 pangkat N dengan N banyak anggota himpunan tersebut. Nah, dari contoh di atas tadi, himpunan A ini, himpunan A tadi di sini, ini himpunan A itu kan banyak anggotanya adalah 1, 2, 3, berarti banyak anggotanya adalah 3. Maka bisa kita hitung berapa banyak himpunan bagian yang kita buat. Berarti dia 2 pangkat N. N-nya di sini N-nya adalah 3. Jadi anggotanya kan 1, 2, 3. Berarti N-nya adalah 3. Banyak anggota himpunan N A itu sama dengan N. Banyak anggota himpunan A itu adalah 3. Berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N-nya sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3.
2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi banyak himpunan bagian yang bisa dibuat dengan jumlah anggota himpunan A itu 1, 2, 3, banyak anggota himpunannya 3 adalah 8. Tadi sudah kita hitung ya, ada 8 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rumus mencari banyak himpunan bagian yang dapat kita buat seperti itu. Contoh soal selanjutnya. Jika himpunan P itu adalah himpunan huruf vokal itu jika kita sebut kita menganga ya, tidak terkatup. Jadi huruf vokal kalian tahu di dalam bahasa Indonesia. Berapakah himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota? Jadi ini misalnya tadi contoh yang tadi, kalau kita misalkan tadi misalnya di sini tadi yang contoh ini yang misalnya ini, makanya di sini tanya berapa himpunan bagian yang jumlah anggotanya 2. Berarti anggotanya 2 berarti ini 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Kalau pada soal ini jumlah banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 2 adalah ada 3. Nah, tapi karena di sini soalnya lain, di sini lebih banyak anggotanya, jadi kita daftar anggotanya dulu. Himpunan huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Jadi ada berapa ini? Ini ada N-nya ada 5. Ada 5 jumlah anggota P. Nah, yang ditanyakan berapa himpunan bagian P yang memiliki anggotanya 2. Jadi kita mau daftar lagi, kita mau bikin lagi himpunannya. Agar tidak repot, kita menggunakan bantuan segitiga Pascal. Cara membuat segitiga Pascal seperti ini. Nih. Ya, kita di ujung pucuk sini ada 1, kemudian di pinggir-pinggirnya kita buat 1 lagi. Di sini dia akan membentuk segitiga. 1, kemudian kita tulis 1 lagi di pinggir sebelah kiri. Kemudian nah ini kita tambahkan. Di sini kita tambahkan 1 ditambah 1 itu adalah 2. Kemudian di ujung sini juga 1. Jadi ujungnya selalu 1. Di sini lagi, di sini ada, kita buat 1, kemudian kita jumlahkan lagi ini. 1 dengan 2, 1 tambah 2 itu adalah 3. Kita tambahkan di sini. Ini juga kita jumlahkan. 2 tambah 1, 3. Kemudian di sini 1. Selanjutnya lagi seperti itu. Ini 1. Kita jumlahkan 1 tambah 3 adalah 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Kemudian di sudut sini, di ujung sini adalah 1. Selanjutnya kita buat lagi di sini 1 tambah 4 itu adalah 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 juga 10, 4 tambah 1 5. Jadi diantaranya ini kita tulis ya. Kemudian di sini. Jadi selalu diantara-antaranya yang kita tulis. Nah, jadi dari segitiga Pascal ini, nah ini keterangannya. Jadi yang ini adalah himpunan dengan baris yang pertama ini, yang 1 saja ini adalah himpunan dengan anggota kosong. Baris kedua ini yang 1 adalah himpunan dengan anggota 1. Yang baris ketiga yang 1 2 1 ini adalah himpunan dengan anggota 2. 1 3 3 1 ini himpunan dengan anggota 3. Yang ini adalah baris ini adalah himpunan dengan anggota 4. 1 5 10 10 5 1 ini adalah himpunan dengan anggota 5. Nah, karena tadi anggotanya P itu adalah A, I, U, E, O, berarti jumlah anggota himpunan P itu 5. Berarti kita lihat di sini himpunan dengan anggota 5. Berarti yang ini ya. Yang ini kita ambil yang ini saja. Kita konsentrasi ke sini. Kita lihat di sini 1 5 10 10 5 1. Nah, sekarang kita baca di sini himpunan bagian. Jadi lain himpunan, anggota himpunan dengan himpunan bagian yang tadi kita sudah buat. Himpunan bagian dari ini, dari himpunan yang anggotanya 5. Jadi himpunan bagian yang jumlah anggotanya 0 itu 1. Kemudian himpunan bagian yang jumlah anggotanya 1 itu ada 5. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 2 itu ada 10. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 3 ada 10. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 4 ada 5. Dan himpunan bagian yang jumlah anggotanya 5 itu ada 1. Nah, dari contoh yang tadi coba kita lihat dari kalau kita menggunakan
segitiga Pascal. Contoh yang tadi adalah yang ini ya. Coba kita bandingkan. Yang contoh yang tadi ini himpunan A 1 2 3. Coba kita lihat. Kita lihat di sini anggota jumlah himpunan bagian yang anggotanya 2. Yang anggotanya 2 berarti di sini kita lihat berapa anggota himpunan di sini? Anggota himpunannya ada 3, 1 2 3. Berarti kita lihat yang baris yang anggota himpunannya 3. Anggota himpunannya 3 yang mana? Yang ini. Oh, yang ini berarti 1 3 3 1. Ini adalah himpunan dengan anggota 3. Sekarang ini adalah himpunan banyak himpunan bagian yang anggotanya 0 ada 1. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 1 ada 3. Jumlah himpunan bagian yang anggotanya 2 ada 2. Himpunan bagian yang anggotanya 3 ada 1. Ini tadi 2 ya, ini 0 0 0 1 2. Berarti yang jumlah anggotanya himpunan bagian yang jumlah anggotanya 2 itu ada 3. Betul tidak? Coba kita lihat di sini. Betul atau tidak? Yang mana himpunan di sini yang himpunan bagian yang anggotanya 2? Ini 1 berarti ini. Ini anggotanya 2, 1. Ini 2 juga 1, ini 2. Ini 2. Jadi 1 2 3. Yang jumlah anggotanya 2 ada 3. Ternyata betul. Kita menggunakan ini lebih mudah tanpa kita harus mendaftar anggotanya satu-satu. Begitupun dengan anggota himpunan yang lain ya. Jadi saya ulangi di sini karena di sini soalnya jumlah anggotanya ada 5, 1 2 3 4 5, makanya kita ambil di baris yang himpunan dengan anggota 5 yang ini kita potong, kita ambil ini dan kita bawa ke sini supaya tidak terlalu pusing. Nah, ini kita membacanya himpunan bagian yang jumlah anggotanya 0 itu ada 1. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 1 yang isinya cuma 1 itu ada 5. Himpunan bagian yang isinya 2 yang jumlah anggotanya 2 ya, himpunan yang isinya 2 ada 10. Himpunan bagian yang isinya 3 ada 10. Himpunan bagian yang jumlah anggotanya 4 atau isinya 4 ada 5. Dan himpunan bagian yang jumlah anggotanya 5 itu ada 1. Jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi, berapakah himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota? Yang memiliki 2 anggota berarti kita lihat, oh ini 0 1 2. Oh, yang memiliki 2 anggota ada 10. Berapa himpunan bagian yang memiliki 3 anggota? Ada 10 juga. Berapa himpunan bagian yang memiliki 4 anggota? Oh, ada 5. Jadi himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota ada 10 buah. Jadi seperti itu. Nanti Bu Guru berikan tugas ya dengan contoh yang seperti ini. Caranya seperti ini sama. Baik anak-anak, untuk hari ini materi yang dicatat ini mulai dari relasi himpunan ya. Relasi himpunan bagian, kemudian di sini jumlah himpunan bagian ini dicatat semua ini sampai sini. Nanti Bu Guru fotokan ini sampai di sini ya, ini dicatat semua. Ini juga ini dicatat, ini semua dicatat. Jadi ada 2 halaman hari ini catatannya. Kemudian ini tugasnya. Ini yang dikumpul ke WA Bu Guru yang ini. Dicatat soalnya, kemudian jawabannya soal dan jawaban dikirim ke WA Bu Guru. Yang ini Bu Guru jelaskan sedikit untuk soalnya. Jika himpunan B bilangan cacah kurang dari 10, berapakah himpunan bagian dari B yang memiliki A 2 anggota? Yang pertama 2 anggota, yang kedua 5 anggota, yang ketiga 8 anggota. Nah, ini bukan soal pilihan ganda, ini soal esai. Soal esai ya, di sini soalnya ada 3. Kemudian untuk yang pertama-tama daftar dulu anggotanya. Bilangan cacah yang kurang dari 10 itu apa saja? Jadi B sama dengan daftar anggotanya. Kemudian setelah itu buatkan segitiga Pascal. Lihat di situ. Himpunan yang anggotanya berapa ini? Bilangan cacah kurang dari 10 itu ada 10. Jadi coba lihat di situ himpunan dengan anggota 10. Kemudian setelah dibuatkan segitiga Pascalnya, lihat berapa himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota, kemudian berapa himpunan bagian yang mempunyai 5 anggota, dan berapa himpunan bagian yang memiliki 8 anggota setelah kalian buatkan segitiga Pascalnya. Seperti itu. Jangan lupa tugasnya dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Jadi yang dikumpul adalah ini saja soal latihannya, kemudian jawabannya juga. Untuk catatannya nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah. Untuk materi hari ini Bu Guru rasa cukup. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke WA pribadi Bu Guru.
Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.